Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Luar biasa, hari ini kita kembali berjumpa di tentunya Morning Devotion, dan dukung pelayanan ini di dalam doa dan juga apa yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu Saudara untuk mendukung pelayanan ini. Mari lakukan, karena saya percaya pelayanan ini akan tetap terus bisa berjalan, tentunya atas izin Tuhan dan juga dengan dukungan daripada Bapak Ibu Saudara. Dukungan demi dukungan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi pelayanan ini akan sangat memberi arti yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan. Saya selalu punya prinsip bahwa langkah kecil akan menentukan langkah besar. Jadi lewat dukungan-dukungan yang kecil sekalipun dari Bapak Ibu, itu akan memberikan langkah besar bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Dan saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara semua, mari terus isi diri kita dengan hal-hal yang rohani. Karena saya percaya semakin banyak kita mengisi diri kita dengan hal-hal yang rohani, maka yang keluar juga pastinya akan rohani. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua putra-putri kerajaan Allah, engkau selalu dipenuhi oleh kebaikan dan kemuliaan yang daripada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian ini, Kau yang terindah. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan ya seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lupa
lalu semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Rabababashe, Rabababa, Yarabashe, Ararara, Kurebia, Labashi, Kiribia, Yarabashe, Kurebia, Labayarabashataka, Kinamo, Yarabashe. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah penguasa di atas segalanya. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Mari kita bangun roh kita lebih lagi, bangun Roh Kudus lebih lagi di dalam diri kita. Aktifkan rohnya lebih lagi. Rabaya, 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 rabaya. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kau hebat Tuhan, kebesaranmu Tuhan, Kau dahsyat mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari angkat tanganmu, katakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Mengatasi bumi. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan, mengatasi dunia. Oh, Rabashedede, mengatasi segalanya. Yesus Tuhan, tidak ada kuasa kegelapan yang sanggup bertahan, tidak ada kuasa iblis yang sanggup bertahan. Oh, kuasa-Mu mengatasi segalanya Tuhan Yesus. Oh, Rabasyata kaya rabaya 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 rabaya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Keluarga kami dijagai, usaha kami dijagai, bangsa kami dijagai, provinsi kami dijagai. Oh,
lingkungan kami dijagai Tuhan. Oh Ramasyata kaya rabaya 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 rabaya. Segala kuasa iblis dihancurkan, segala panah api si jahat dipatahkan, segala tembok iblis dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami membakar segala kuasa-kuasa kegelapan, kami menghancurkan setiap tipu dayanya, kami mematahkan setiap strateginya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus ada terobosan terjadi, ada terobosan terjadi, ada terobosan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Ramasyata kaya rabaya 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 rabaya. Yes Tuhan, tidak ada yang bertahan, tidak ada yang bertahan di hadapan-Mu, tidak ada yang bisa bertahan akan kuasa-Mu Tuhan. Oh ya Ramasyata kaya rabaya rabaya. Haleluya Yesus. Oh ya Ramasyata kaya rabaya ya Ramasyata kerebea. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak dimuliakan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Oh, Iraboya la oh ya la bashiri. Oh, Irabaya la bashiri. Yesus Tuhan, Your presence is heaven to me. Oh, Your presence is heaven to me. Oh, hadirat-Mu nyata Tuhan pagi ini. Kami tahu di tempat ini dan di tempat setiap jemaat Engkau hadir. Kebesaran-Mu, kekuasaan-Mu dinyatakan. Dan biarkan kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka turut merasakan bagaimana hadirat-Mu itu bekerja. Mereka merasakan dan mereka mendapatkan sentuhan kuasa-Mu. Sehingga orang-orang akan berkata, kok ketika saya dekat dengan Kamu, kok saya bisa merasakan ada sesuatu yang menyentuh saya. Biarkan itu boleh terjadi Tuhan. Pengalaman ini boleh terjadi. Bagaimana kemanapun kami melangkah, orang-orang yang ada di depan kami, yang ada di belakang kami, yang ada di kanan kiri kami, mereka boleh merasakan sentuhan-Mu ya Tuhan. Karena kuasa-Mu tetap sama dari dahulu, sekarang sampai selamanya.
hadirat-Mu nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berfirmanlah bagi kami saat ini Tuhan, berfirman. Kami gak mau menyepelekan firman. Kami gak mau menganggap remeh firman. Tapi kami mau mempercayai firman. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu juga bekerja saat firman Tuhan diberitakan. Engkau menjamah setiap hati, Engkau menjamah setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya memberikan satu tema dengan sepenuh hati. Kolose 3 ayat yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada setiap kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita beraktivitas, ketika kita berkegiatan, ketika kita bekerja, melayani sebagai seorang hamba Tuhan di kantor gereja full timer ataupun sebagai marketplace, ya, hamba Tuhan di marketplace, ya, apapun yang kita lakukan, bahkan di rumah tangga kita, seorang ibu, seorang anak, seorang ayah, mungkin bahkan seorang asisten rumah tangga, apapun yang kita lakukan, firman Tuhan mengajarkan, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan segenap hati kita, maka itu bisa dirasakan dan itu akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Makanya Yesus berkata, lakukan semuanya dengan segenap hati. Makanya itu hati kita pun juga harus beres. Ketika kita bekerja, pastikan hatimu beres. Ketika engkau melayani, pastikan hatimu beres. Ketika engkau ada di rumah tanggamu, pastikan hatimu beres. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan hati yang beres, dengan segenap hati, itu juga akan berkenan di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, waktu engkau mau berdoa, hatimu belum beres, tinggalkan dulu persembahanmu, bereskan dulu dengan orang di mana yang membuat hatimu belum beres. Setelah engkau bereskan, datang lagi kepada Tuhan dan bawa persembahan kepada Tuhan. Ini bicara tentang apa? Hati juga. Jadi hari ini kita diingatkan firman Tuhan, ayo pastikan engkau melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Suatu kali ada seorang yang bekerja di sebuah perusahaan kontraktor terbesar di sebuah negara. Orang ini bekerja dari awal perusahaan, kalau boleh dibilang dari merintis perusahaan ini, orang ini sudah bekerja di situ. Ya, bagaimana dia dari awal dia bekerja, dia memberikan kinerja yang sangat baik. Bahkan penghargaan demi penghargaan berkali-kali diberikan oleh perusahaan tersebut kepada orang ini. Pada satu waktu, tibalah masa di mana dia harus memasuki usia pensiun. Wajar ya, ketika kita bekerja, kita akan memasuki usia pensiun. Ada yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, kalau pendeta itu ada pensiunnya enggak? Saya mau berkata, saya sih ikuti apa yang Pak Arifin dan juga Pak Roni. Ya, hamba Tuhan selama masih kuat, terus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi kalau di kantor ada masa-masa pensiun. Dan orang ini tiba masa pensiun di perusahaan tersebut. Dia menghadap kepada kepada bosnya, pemimpinnya, dan dia mau pamit. Ya, tetapi yang dikatakan oleh pemimpinnya bukan justru pemimpinnya itu menyetujui dia untuk segera pensiun pada waktu itu, tetapi dia justru diberikan satu tugas lagi. Nih, kamu saya kasih satu tugas terakhir sebelum pensiun. Dia kaget. Padahal seharusnya dia datang untuk minta pensiun. Tetapi karena dia dari awal sudah merintis juga perusahaan ini, dia terima. Ya, oke, pekerjaannya apa Pak? Kamu harus membangun proyek untuk sebuah rumah dengan perkebunan yang cukup besar. Jadi ada sebuah rumah dibangun di tengah-tengah perkebunan yang cukup besar. Akhirnya dalam hati dengan kecewa dan marah di dalam hatinya, dia pun menerima tugas tersebut dan mengerjakan
proyek dari perusahaan itu. Dan kali ini dia mengerjakannya dengan setengah hati. Karena tadinya dia berpikir dia mau pensiun. Tadinya dia berpikir dia mau pensiun. Tetapi dia masih harus bekerja, ya sudahlah. Ya, tapi dia mengerjakan proyek tersebut dengan setengah hati. Setiap hari dia menggerutu, gimana sih bosnya nih? Gua sudah dari awal ini gini-gini, sekarang gua mau minta pensiun, justru dikasih lagi proyek lagi terakhir. Padahal kan harusnya hari ini gua sudah maunya pensiun ini. Ya akhirnya harus tunggu beberapa bulan lagi nih. Bahkan bisa 1 tahun lebih saya ini mengerjakan proyek ini. Padahal saya sudah bikin rencana begini bla 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 bla. Tapi dia tetap mengerjakan itu. Ya, tapi karena dia jengkel, ya, bahan-bahan yang dipakai tidak seperti standar yang sebelumnya yang dia pakai. Ah sudahlah, biarin aja. Wah, ya semuanya nggak dengan sepenuh hati dia kerjakan lagi. Dan ketika sampailah di mana proyek tersebut selesai, dan dia menghadap kepada pimpinan di perusahaan tersebut. Dia mau menyerahkan kunci, dia mau menyerahkan serah terima, ya surat-surat semuanya dia mau serahkan. Ini loh rumah dan perkebunannya sudah selesai semuanya. Ya dia mau serahkan ini. Dan saat dia berjumpa dengan pimpinannya, bosnya, untuk dia menyerahkan kunci dan surat-surat tersebut, dia kaget. Ketika sudah diserahkan sama pemimpinnya itu terima. Setelah itu pemimpinnya kembalikan lagi kunci dan surat-suratnya lagi kepada orang ini. Dia kaget. Loh, waduh, perpanjang lagi nih proyeknya, gitu kan? Udah seperti itu, perpanjang lagi nih proyeknya. Tiba-tiba pimpinan itu tersenyum. Dia melihat kepada orang ini, anak buahnya, dan dia berkata, rumah dan perkebunan ini diberikan perusahaan ini buat kamu. Kaget dia. Buat saya? Iya, ini diberikan buat kamu. Betapa kagetnya orang ini. Dan dia menyesal karena dia punya respon yang salah. Dia tidak mengerjakan dengan segenap hati. Lewat cerita ini kita bisa belajar bahwa melakukan segala sesuatu harus dengan sepenuh hati. Amin. Yes. Dengan sepenuh hati. Ketika engkau bekerja, lakukan dengan sepenuh hati. Ketika engkau melayani, lakukan dengan sepenuh hati. Bapa di sorga melihat dan dia akan membalasnya. Lihat, bos di dunia aja bisa melakukan itu, apalagi kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang luar biasa. Saya mengajak hari ini, lakukan segala tanggung jawabmu dengan sepenuh hati. Saya masih ingat dulu ketika saya awal melayani, salah satu yang dikatakan oleh Pak Roni kepada saya adalah, Thomas, apapun yang kamu lakukan, lakukan itu selain seperti untuk Tuhan, kamu juga harus melakukan itu seperti itu milik kamu sendiri. Saya pegang itu sampai dengan hari ini. Makanya saya kadang-kadang kalau di gereja lokal saya agak cerewet gitu ya. Saya mungkin menegur tentunya dengan kasih. Apabila ada orang-orang yang saya dapati seolah-olah barang gereja ini ya milik gereja. No. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, baik itu di pekerjaan, di gereja sekalipun, anggaplah itu seperti milikmu. Karena kalau itu kau anggap seperti milikmu, kau bisa merawatnya, kau bisa menjaganya. Saya percaya hari ini kita diajar untuk melakukan segalanya dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah dalam mengerjakan sebuah tugas, karena penilaian dan upah itu datang dari Tuhan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu. Ayo lakukan dengan sepenuh hati.
Mungkin hari-hari ini kau cuma bisa melayani secara online ataupun beribadah secara online juga. Lakukan juga ibadahmu dengan sepenuh hati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Firman Tuhan sudah diberitakan. Dan hamba berdoa biarkan firman Tuhan ini betul-betul jatuh di tanah hati yang subur. Dan setiap umat-Mu tanpa terkecuali, mereka semua menerima benih firman itu, dan benih firman itu bertumbuh dalam hidup mereka, berbuah dan dirasakan oleh semua orang. Berkati setiap umat-Mu, tuntun setiap umat-Mu. Sekali lagi aku berdoa, lindungi setiap umat-Mu. Hari ini segala yang mereka kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Mari buka kedua tangan-Mu dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Seperti biasa, jangan lupa kalau kau diberkati lewat program ini, satu orang bagikan kepada satu orang. Dan yang belum subscribe, mari subscribe channel ini dan bunyikan lonceng yang ada untuk menjadi pengingat bagi setiap kita untuk program-program yang ada. Tuhan memberkati engkau Bapak Ibu. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. God bless.